Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Ini adalah bab baru yang akan kita pelajari. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk mempelajari bab ini. Yang pertama, Anda harus memahami yaitu pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Nah, di sini Anda harus bisa membaca pola atau keterulangan yang dibentuk oleh suatu barisan. Contoh yang pertama, misal saya punya 2, kemudian 5, kemudian 8, kemudian 11. Maka berapakah 3 angka berikutnya? Maka di sini Anda harus bisa menganalisis 2 kok bisa ke 5, 5 kok bisa ke 8, 8 kok bisa ke 11. Oh, ternyata di sini masing-masing suku ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Sehingga untuk suku berikutnya itu adalah ditambah 3 juga pastinya. Berarti 11 ditambah 3 yaitu 14, ditambah 3 lagi 17, ditambah 3 lagi 20, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Nah, untuk barisan yang seperti ini nanti akan kita sebut dia dengan barisan aritmatika, yang akan kita pelajari nanti lebih dalam. Oke, jadi kalau ada ditambah atau dikurangi dan memiliki pola yang tetap dan sama, maka itu nanti akan kita sebut dengan barisan aritmatika. Oke, selanjutnya baik. Contoh yang kedua, misal saya punya 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 8, kemudian 16. Berapakah pola selanjutnya? Sama dengan tadi, kita harus analisis. 1 kok bisa jadi 2, 2 kok bisa jadi 4, habis 4 kok bisa 8, habis 8 kok bisa 16. Maka di sini kita harus bisa menganalisisnya. Kalau ditambah sepertinya tidak mungkin karena memiliki range yang atau jarak yang terlalu jauh. Maka kita coba, oh ternyata dia adalah dikali 2, dikali 2, dikali 2, dan seterusnya. Otomatis untuk suku yang berikutnya itu juga dikali 2. Berarti 16 dikali 2 adalah 32. Kemudian selanjutnya adalah 64. Nah, untuk hal yang seperti ini nanti akan kita sebut dengan barisan geometri. Oke, bisa dipahami ya. Untuk yang dikali ini nanti kita akan sebut dia sebagai barisan geometri. Ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi untuk barisan aritmatika. Jadi yang akan kita pelajari nanti ada 2 macam, yaitu aritmatika dan geometri. Nah, sekarang bagaimana kalau dia seperti ini? 4, kemudian 8, kemudian 12. Nah, kira-kira selanjutnya berapa ini? Oke, berarti dia dijumlah, ditambah 4, ditambah 4, dan ditambah 4. Berarti selanjutnya adalah 16.
Nah, untuk barisan seperti ini, yang pertama ini disebut dengan suku ke-1 atau suku pertama. Ini disebut dengan suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Nah, misalkan saya tanya, berapakah suku yang ke-50 misalkan? Berapakah suku yang ke-50? Nah, ini tidak mungkin kalau kita harus mengurutkan satu persatu. Sehingga dalam barisan aritmatika itu nanti sudah ada rumus yang bisa diberikan. Jadi ada bab khusus, yaitu barisan aritmatika, yang akan kita pelajari lebih dalam. Nah, gunanya apa? Yaitu tadi untuk mencari suku-suku yang tidak bisa kita batasi, sehingga kita tidak perlu sampai mengurutkan hingga 50 kali. Yaitu dia memiliki rumus UN sama dengan A plus N-1B, di mana A adalah suku pertama, B adalah bedanya, N adalah suku yang diminta. Tadi kan saya minta berapakah suku ke-50. Berarti berdasarkan rumus itu tadi, kita tulis lagi saja, UN sama dengan A plus N-1B, di mana A adalah suku pertama, suku ke-1, ya kan, suku pertama. Kemudian B adalah bedanya. Tadi barisannya adalah 4, 8, 12, dan seterusnya. Berapakah suku ke-50? Berarti kita pakai U50, di mana N-nya adalah 50. Suku pertama, berarti suku pertamanya adalah 4. 4 ditambah N-1. N-nya di sini 50, berarti dikurangi 1 langsung 49. Kemudian dikali bedanya. Nah, bedanya ini tadi 4 ke 8 berapa? 4. 8 ke 12 berapa? 4. Oh, berarti bedanya adalah 4. Ya, berarti kita tinggal hitung 4 ditambah 49 dikali 4. Berarti berapa dia? 196, ya. Berarti 49 dikali 4 itu adalah 196. Berarti jumlahnya adalah 200. Berarti suku ke-50 adalah 200. Bisa dipahami? Baik, saya beri contoh yang kedua. Ini kita khusus belajar aritmatika terlebih dahulu. Contoh yang kedua. Misal saya di sini punya barisan 3, kemudian 5, kemudian 7, 9. Tentukan suku ke-25, ya. Berarti kita pakai U25. U25 sama dengan A plus, nah karena 25 tadi ingat N-1, berarti langsung 24 dikali B. Berarti A nya adalah suku pertama 3, kemudian 24 kali B, berarti 24 dikali bedanya. Berapa bedanya? 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, berarti 2. Berarti 3 ditambah 24 kali 2 berarti 48. Berarti suku ke-25 itu adalah 48 ditambah 3, yaitu 51. Itulah tadi. Kalau Anda tidak percaya, bisa Anda coba hingga suku ke-25. Oke, kita uji. Mungkin Anda kurang yakin dengan rumus yang sudah diberikan. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti kelimanya berapa? Ditambah 2 lagi pasti 11. Ya, kita coba kita uji. U5. U5 berarti A-nya 3 ditambah N-1 berarti 5 dikurangi 1, 4. Bedanya tadi 2, ya.
Berarti 3 ditambah 4 kali 2, 8. 8 ditambah 3, 11. Cocok ya. Sehingga Anda tidak perlu meragukan lagi. Sudah yakinlah bahwa itu yang sudah di pola. Ya, jadi polanya sudah ketemu. Sehingga hal yang harus Anda ingat tadi, rumus untuk menemukan barisan aritmatika suku keberapa, yaitu UN sama dengan A plus N min 1 B. Oke, silakan Anda catat ini tadi. Anda rangkum di buku catatan Anda. Kemudian nanti untuk tugasnya akan saya lampirkan berupa gambar. Silahkan dikerjakan di buku tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.